Pak Gubernur, sepertinya ada korban yang jatuh ke dalam lubang tambang di Kalimantan. Berapa? Kira ada 10 ya. Hanya 10. Kan emang gimana ya? Emang terjadi punya hal gitu. Jadi ya udah biarin aja. Ya, jadi saya kasih tahu publik kok, biarin aja. Biarin aja. Saya Rudi Maksud menegaskan akan memberantas pertambangan ilegal yang merugikan daerah-daerah Kalimantan. Saya mengakui bahwa jumlah inspektur tambang yang terbatas sebagai hambatan dalam pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Dan saya berjanji untuk cabut izin perusahaan kapal terutama yang menggunakan jalan umum untuk hauling batu bara tanpa izin dan menjual tanah Kalimantan. Saya Isranul sebagai mantan gubernur Papua. Saya sungguh prihatin terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas tambang yang terjadi di Kalimantan. Katanya banyak perusahaan tambang tanpa izin yang beroperasi. Jalan umum rusak, longsor, dan banjir besar kerap terjadi. Stop tambang batu bara ilegal. Iya, tambang batu bara ilegal yang ada di Kalimantan itu. Berdasarkan film Sexy Killers, kita dapat mengetahui bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha membuka tambang ilegal batu bara di wilayah Kalimantan. Mereka menggali melewati batas wilayah yang seharusnya dicantumkan oleh pemerintah melalui undang-undang. Bahkan lebih parahnya lagi, setelah melakukan galian, mereka tidak menutupnya, alias tidak melakukan reklamasi. Hal ini berakibat fatal karena lubang-lubang tersebut ketika hujan itu terisi penuh dengan air, ataupun mereka juga memberikan air tambahan dengan tanda kutip membuat sebuah tempat wisata. Namun hal tersebut malah menimbulkan korban karena beberapa wanita dan anak kecil, bahkan pria dewasa yang tidak mengetahui bahwa di bawah air tersebut ada lubang mematikan, tidak sengaja terpeleset dan akhirnya meninggal. Dari tahun ke tahun sudah ada puluhan korban. Namun pemerintah setempat malah diam dan mengatakan bahwa itu adalah takdir Tuhan dan hanya mengatakan turut prihatin kepada korban. Padahal tambang ilegal tersebut juga merusak lahan warga. Lahan warga yang awalnya luas segini hanya menjadi kecil sekali. Banyak sekali tembok pembatas akibat galian sehingga para warga kesulitan untuk memanen hasil panennya. Lalu, sebenarnya apakah ada solusi nyata yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jawabannya masih ada, yaitu pemerintah perlu menindak tegas pengusaha-pengusaha yang melanggar undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang jika ada pengusaha dengan izin tambang namun tidak melakukan reklamase pasca tambang, maka wajib didenda paling banyak 5 miliar rupiah dan penjara paling lama 2 tahun. Itu saya rasa sudah cukup untuk memberikan rasa jera kepada para pengusaha, sehingga lain kali mereka pasti akan melakukan reklamasi dan juga melakukan tambangnya masih dalam batas. Lalu yang kedua, pemerintah harus menegakkan regulasi lebih tegas lagi untuk memperbaiki lingkungan pasca tambang, karena galian tambang itu pasti merusak lingkungan, sehingga pemerintah harus mendorong mengeluarkan banyak anggaran untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut, mengembalikan lingkungan ke ekosistem awalnya. Lihatlah saja, di berbagai daerah pertambangan batu bara memang menghasilkan banyak uang. Namun proyek besar-besaran kayak gini seringkali hanya menguntungkan sebagian orang dan mengorbankan banyak orang juga.
dan juga lingkungan kami. Jadi ini bukan sebuah kemajuan secara murni, melainkan ini sebuah paradoks di mana ada yang menghasilkan uang dan ada yang dirugikan oleh penghasilan tersebut. Negara juga memiliki kewajiban yang besar. Dalam UUD 1945 pasal 33 dikatakan juga bahwa sumber daya negara harus digunakan untuk memakmurkan rakyat. Jadi bukan hanya segelintir orang elit yang memanfaatkan sumber daya itu, melainkan sumber daya harus dikelola agar dapat dimanfaatkan bersama.